Kan ada yang curiga sama saya. Katanya Saiful Karim ini adalah pendeta yang sedang menyamar. Karena ada curiga seperti itu, otomatis kebenaran apapun yang saya sampaikan nggak akan bisa diterima. Karena dari awal sudah ada bloknya, yaitu kecurigaan. Coba kalau kita punya rasa percaya. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini karena mungkin ya sudah terkikis curiganya sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakin seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di semua tingkatan, di seluruh ruang dan waktu, senantiasa hidup berbahagia, dan kita semua menjadi pengaman, penyelamat, sumber kedamaian, sumber cinta, sumber keberkahan, sumber cahaya. Tidak boleh lagi ada makhluk hidup yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh lagi ada makhluk hidup yang tersakiti lagi oleh kehadiran kita. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta raya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha cinta, yang maha mengerti kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kesadaran ini bersama-sama memohon ridhonya, berkahnya, seraya merasakan kehadirannya dengan kelembutan dan cinta. Mari kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambungkan dulu ruhaniah kita dengan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para mursyid, para pewaris ilmunya nabi, orang-orang yang telah menertas jalan, orang-orang yang telah dipercaya untuk membawa amanah ke semesta ini. Yakin kita semua juga bisa menjadi orang-orang yang mewarisi ilmu agung yang bisa mengantarkan kita pulang ke tempat asal kita. Bil barokati umul Quran. Al-Fatihah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1448. Ada pesan penting yang disampaikan oleh Menteri Agama di tahun baru Hijriah saat ini. Saya mencatat yang disampaikan beliau ada dua pesan penting. Ini pesan harus didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, harus didengar oleh seluruh rakyat, seluruh pejabat, mereka-mereka yang mengaku dirinya tokoh ulama, tokoh agama, siapapun itu, tidak terkecuali. Karena pesan ini kelihatan sangat sederhana, tapi bagi saya pesan ini adalah pesan yang sangat penting. Menteri Agama mengajak kita pertama untuk hijrah dari sikap curiga menjadi sikap percaya. Bagus nggak itu? Menteri Agama mengajak kita untuk hijrah dari sikap curiga menjadi sikap percaya. Karena kita ini sudah terlalu lama
diajarkan kebencian. Bahkan kebencian itu justru dibangun atas dasar agama dan Tuhan. Saya juga menyadari, dari kecil saya belajar agama. Setiap kali ketemu dengan guru agama, sejak saya dari kecil sampai saya mulai sadar, selalu aja diajarkan untuk membenci orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Bahkan kita memberikan julukan-julukan yang sangat tidak sopan. Dulu saya mengira orang kafir itu siapa saja orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Saya diajarkan mereka itu walaupun jasanya banyak di kehidupan ini, walaupun mereka ini penuh cinta kasih, walaupun mereka ini mencipta berbagai penemuan, bahkan penemuan itu dipakai oleh kita sendiri, bahkan kita diajarkan semua amalan mereka itu sia-sia, cuman karena beda keyakinan. Apakah Bapak Ibu pernah diajarin yang sama? Dogma itu, doktrin itu, luka itu sekarang masih ada dalam diri kita. Sehingga muncullah sikap saling curiga. Saya masih ingat ya, waktu Aceh dilanda tsunami, yang pertama kali menolong masyarakat Aceh saat itu adalah orang Amerika. Karena kapal induk mereka persis sedang berada di wilayah Aceh. Dan saat mereka turun dari kapal induk menyelamatkan anak-anak Aceh, dan kemudian mereka menyanyikan haleluya, semua curiga. Disebut aja kristenisasi. Padahal kalau mau jujur, emang orang Amerika kan nggak bisa sholatullah salamullah, bisanya haleluya. Dan bagi mereka haleluya itu adalah ucapan yang sakral, karena bisanya itu yaitu yang mereka sampaikan sambil merawat satu persatu korban-korban tsunami yang bisa diselamatkan. Tetapi orang-orang yang penuh curiga selalu saja menuduh seolah-olah di situ ada misionaris, seolah-olah di situ ada misi yang terselubung. Jadi ini sifat curiga ini sudah menjadi watak masyarakat kita saat ini. Masyarakat curiga pada pemerintah. Pemerintah curiga juga sama masyarakat. Tokoh agama satu curiga pada tokoh agama yang lain. Tokoh agama yang lain curiga pada tokoh agama yang satu. Nah, curiga itu menimbulkan saling serang. Betul nggak? Kan sebetulnya konflik itu dari curiga. Seorang istri curiga pada suaminya. Suaminya tidak melakukan apa aja, tiba-tiba diserang. Dituduh ini, dituduh itu, ya. Pulang terlambat ke rumah, dituduh yang lain-lain, padahal ban bocor. Nyaris tidak pernah ditanya. Karena curiga itu selalu mengedepankan permusuhan. Seolah-olah kecurigaan itu harus divalidasi, dan curiga itu seolah-olah kebenaran. Ketika ada orang lain berbicara yang berbeda dengan kita karena dianggap asing, curiga juga. Betul apa tidak? Padahal semesta ini terus berkembang, ilmu pengetahuan terus berkembang, kesadaran terus berkembang. Masa kita mau mundur terus ke belakang? Karena Nabi Muhammad dulu membersihkan giginya pakai siwak, maka sekarang kita mau pakai siwak juga. Masa kita tidak sadar kalau saat itu yang ada paling modern saat itu ya siwak. Sekarang sudah ada sikat gigi yang lembut, yang medium, lebih keras lagi, tergantung tekstur dari susunan gigi kita. Sekarang sudah ada pasta gigi yang keras ada, yang sensitif juga terhadap gigi ada, tergantung. Pilihan-pilihan ada. Masa kita mau mundur ke belakang? Sementara alam semesta ini terus bergerak, ya, entah kemana.
Coba renungkan Bapak Ibu, ya. Bumi kita ini ya mengelilingi matahari. Sebetulnya bukan mengelilingi matahari, mengelilingi pusat massa antara bumi dan matahari. Ternyata bumi dan matahari pun tidak diam ini. Ya, dia juga bergerak mengelilingi pusat massa dari sistem galaksi Bima Sakti. Ternyata galaksi pun tidak diam, karena galaksi ini jumlahnya sangat banyak, ada miliaran. Nah, yang miliaran galaksi pun ternyata bergerak juga itu, ya. Pusat massanya yang disebut dengan black hole, lubang hitam. Dan bumi ini yang kita tempati ternyata tidak berada di titik yang sama di ruang tanpa batas ini. Dan kita ini seperti sedang menaiki sebuah pesawat besar yang bernama bumi ini. Dan bumi ini sedang membawa kita jalan-jalan nih di ruang kosong tanpa batas ini. Tapi berapa banyak orang yang sadar dengan itu? Lalu kita terus-menerus ingin hidup di masa lalu. Ya, ingin berada di zona nyaman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh masa lalu kepada kita. Nah, itulah ya kelemahan kita. Makanya Menteri Agama selalu menginspirasi. Saya begitu melihat running text di TV, apa yang disampaikan Menteri Agama itu merinding seluruh sel tubuh saya itu. Cerdas sekali itu, ya. Mari kita hijrah dari sikap saling curiga menjadi sikap saling percaya. Coba ya, yang suami istri saling curiga, yang istri curiga pada suaminya, yang suami curiga pada istrinya, maka ya semesta ini akan memvalidasi kecurigaan kita, seolah-olah yang dicurigakan itu benar. Betul nggak? Iya. Suami pakai minyak wangi aja yang biasanya tidak dikomentari karena kesemprotnya terlalu banyak, misalnya kesemprotnya terlalu banyak, jadi wanginya menyengat. Karena ada curiga, ini mau ketemu siapa nih? Kok minyak wanginya sekarang beda gitu? Padahal minyak wangi yang sama, cuman karena cepat-cepat kesemprotnya lebih lama. Itulah curiga, itu bahaya. Nah, makanya kalau kita bisa saling percaya dan melepaskan kebiasaan saling curiga, kedamaian itu akan datang di diri kita masing-masing. Kan ada yang curiga sama saya, katanya Saiful Karim ini adalah pendeta yang sedang menyamar. Karena ada curiga seperti itu, otomatis kebenaran apapun yang saya sampaikan nggak akan bisa diterima, karena dari awal sudah ada bloknya, yaitu kecurigaan. Coba kalau kita punya rasa percaya, saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini karena mungkin ya sudah terkikis curiganya sama saya, sehingga sudah mulai ada rasa percaya. Ya, banyak sekali yang lapor pada saya. Awalnya saya itu curiga katanya sama ayah, ya udah ceramahnya nggak pakai peci, nggak punya sorban, ya kan? Tapi kata dia, didengar-dengar benar juga katanya. Bahkan banyak orang yang tidak bisa tidur gara-gara dengerin ceramah saya jadi bisa tidur. Ada yang mentertawakan, ya. Oh, berarti ceramahnya ayah itu katanya obat tidur. Udah curiga lagi itu, ya. Padahal kan secara sains segala sesuatu yang kelihatan mustahil itu sebenarnya bisa dijelaskan. Coba, saya dapat telepon dari seseorang di Kalimantan, ya. Dia itu melaporkan pada saya karena dia punya 2 anak kembar, dan kedua anak kembarnya itu baru bisa tidur sekitar jam 1 kalau sudah dengar kajian saya. Jadi waktu ibunya sedang komunikasi dengan saya, 2 anak ini tahu ibunya sedang komunikasi dengan saya, menyebut kata-kata ayah guru, dia teriak, 2 anak itu lagi main, minta bicara dengan saya. Kan itu sebetulnya dari sisi energi itu adalah sinkronisasi. Mungkin jiwa anak ini dengan jiwa saya pernah ada komunikasi di masa lalu.
Dan sekarang bisa berkomunikasi di kehidupan yang sekarang secara sains bisa dijelaskan. Itu yang disebut dengan quantum entanglement. Sesuatu yang pernah terhubung, ya, terpisah sejauh apapun, tetap saja dia akan terhubung. Ya. Oke, lanjut. Jadi pesan Menteri Agama apa tadi? Hijrah dari saling curiga menjadi saling percaya. Coba hijrah di rumah aja dulu. Nih ya, suami istri yang sering curiga, saling curiga, ya, menjadi saling percaya. Dalam sekejap, Bapak Ibu akan merasakan sebuah kedamaian. Bahkan masing-masing menjadi nyaman satu dengan yang lain. Coba mulai itu, ya. Saya juga bicara seperti ini, tentu saja ada pengalaman. Karena saya juga sama kan, ya. Berumah tangga seperti Bapak Ibu, punya anak seperti Bapak Ibu, punya cucu seperti Bapak Ibu, ya. Makanya kalau ada orang, ya, turun dari gunung, ya, tidak berkeluarga, tiba-tiba mengasih pelatihan cara berumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Turun dari gunung, gak punya keluarga, tidak punya cucu, ya, mau gak ikut pelatihan itu? Ah, bohong. Biasanya kalau orang turun dari gunung kan orang suci katanya, betul nggak? Ya, padahal kita juga nggak tahu di gunung dia apa tidur, betul nggak? Nah itu kadang kita sering terjebak oleh itu, betul nggak? Iya. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang hari ini punya konflik dalam rumah tangga, tapi bisa menyelesaikan konflik itu, siapa tahu sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi konsultan rumah tangga, betul nggak? Ya siapa tahu kan? Betul nggak? Iya. Bapak Ibu yang hari ini bisnis gagal, tapi suatu saat berhasil, siapa tahu sama Allah sedang dijadikan konsultan bisnis kan? Siapa tahu? Ya cuma kita kan banyak curiganya daripada percayanya. Betul nggak? Sama Allah aja kalian itu masih curiga. Betul nggak? Jangan-jangan katanya Allah ngasih ujian. Ya, emang Allah dosen, ya, memang Allah perlu nilai gitu, sehingga harus diuji ini, diuji itu, nggak ada itu, ya. Yang ada itu Allah tuh sang keberadaan, sang kehadiran, hanya merespon apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Itu aja sebetulnya. Nggak ada itu ujian-ujian itu. Semua yang datang di kehidupan kita, semua adalah hasil undangan kita sendiri, ya. Allah itu hanya memantulkan apa yang kita pancarkan. Maka Allah bilang, aku bergantung sangkaan hambaku. Itu pesan pertama dari Menteri Agama. Ini saya bahas ya. Mungkin di rumah juga Bapak Ibu lihat di running text-nya Menteri Agama pesan. Cuman karena sibuk main TikTok, ya, kadang-kadang juga sibuk melihat yang gak penting-penting. Jadi yang penting nih lewat gitu. Makanya saya suarakan. Biar seluruh bangsa Indonesia sekarang mengerti. Ya. Karena semua orang yang protes, orang yang, ya, mohon izin ya, ingin memaksakan kehendak pada orang lain, saya yakin awalnya itu dari curiga kok. Ya. Mari kita hijrah ya, dari saling curiga menjadi saling percaya. Belajar apapun Bapak Ibu, enggak akan ada hasilnya kalau dari awal sudah curiga. Buat apa datang ke sini kalau curiga sama saya? Enggak akan masuk. Malah justru dari curiga itu, tuh kan, gitu. Karena orang curiga itu akan divalidasi seolah-olah kecurigaannya benar. Betul nggak? Oke, udah pengalaman lah. Yang kedua, pesan dari Menteri Agama apa? Ini lebih dahsyat lagi nih. Menteri Agama yang sekarang ini keren kalau menurut saya. Mari kita tingkatkan kesalehan sosial. Ini juga perlu saya jelaskan, karena tidak ada di running text-nya itu penjelasannya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau orang sudah sholat, ya, tepat waktu, tidak lewat, setelah itu ditambah sholat sunat, baca Quran, pakai speaker, biar orang sekampung denger kan. Kalau dia bacanya bagus, surahnya melengking gitu, kan pasti dia akan menganggap dirinya
soleh, walaupun dalam hidupnya nggak ada gunanya. Dengan tetangga nggak akur, ya. Kalau bicara dengan pasangan juga menyakitkan. Besok-besok juga pisah dengan pasangannya karena ada perbedaan. Itu yang disebut dengan soleh itu baru soleh secara individual. Nah, Menteri Agama ingin kita ini solehnya secara sosial. Jadi bukti orang soleh itu dirasakan kesolehannya oleh orang lain. Kan pertanyaannya sekarang buat Bapak Ibu ini sudah soleh belum? Nah, untuk mengukur soleh itu harus diukur dari kesalehan sosial. Anak kecil aja digendong nggak mau, berarti nggak soleh. Orang-orang soleh itu kan memancarkan energi, betul nggak? Orang soleh itu memancarkan vibrasi. Orang soleh itu memancarkan frekuensi. Orang soleh itu bawaannya itu selalu membawa kesejukan, kenyamanan, keindahan, kedamaian, persatuan. Kita lagi gelisah, datang dia jadi tenang. Kita lagi gelap, datang dia jadi terang. Kita jadi ragu, datang dia jadi yakin. Itu yang disebut dengan kesalehan sosial. Kesalehan individu yang sudah tercermin dalam wujud nyata. Kesalehan sosial itu bahasa sederhananya adalah akhlak. Itu kesalehan sosial. Coba ukur, sudah saleh belum? Gimana cara ngukurnya? Gampang. Nanti pulang dari sini, kumpulkan anak-anak. Ya, nih yang ibu, tanya sama anak-anak. Keberadaan ibu di rumah ini bagi kalian seperti apa? Mending ibu pergi, kata anak-anak. Ada ibu di rumah itu serba salah. Betul nggak? Nonton TV salah, buka HP salah, main game sebentar salah. Ya? Pakai baju tidak cocok dengan yang ibu mau, salah. Anak kan nggak nyaman. Soleh nggak yang kayak gitu? Padahal sholat sudah, kajian sudah, betul nggak? Seragam juga seminggu 7, ya kan? Ini penting nih pesan Menteri Agama ini, penting sekali. Karena saya punya sebuah pengalaman. Ada seseorang, bahkan beliau ini adalah tokoh agama. Kemana-mana beliau tuh ngasih pencerahan, ya ibu-ibu, disebutnya juga ustazah. Beliau punya 2 anak itu perempuan, dan 2 anaknya itu nggak pernah mau berkunjung ke rumah ibunya. Nyaman hidup sendiri, karena kalau berkunjung ke rumah ibunya usil, ya usil. Nah, anak yang satu senangnya anjing, anak yang satu senangnya kucing, ya. Di rumahnya itu anak yang satu punya anjing, anak yang satu punya kucing. Jadi kalau datang ke rumah ibunya, ya pasti dibawa dong, nggak ada yang nungguin. Bawa anjing diusilin, bawa kucing diusilin. Jadi akhirnya memutuskan tidak pernah mau datang lagi. Akhirnya datang ke rumah saya. Saya ubah dulu ibunya, ya, saya ubah dulu ibunya. Cara pandang terhadap anjing saya ubah, cara pandang terhadap kucing saya ubah, ya, diubah dulu cara pandangnya. Dan saya bilang, mulai sekarang stop kamu merubah kedua anakmu. Rubah saja diri kamu supaya anakmu nyaman, itu aja. Jadi kalau anaknya datang ke rumah itu, ya diperban. Saya bilang, solasi aja itu mulutmu itu. Ya, ya nggak solasi banget ya. Cuman setiap datang ke rumah menjaga supaya tanya yang bagus-bagus lah. Apa kabar nak? Gak usah ditanya, sudah sholat belum? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Nanti juga dia kalau sudah mau sholat, sholat dengan kesadarannya. Daripada di rumah sholat, di luar gak sholat. Bapak Ibu, ketika dirubah, anaknya itu malah justru aneh. Bilang ibunya kesurupan. Itu sudah mengakar ya di otaknya itu. Jadi identitas ibunya itu sudah terbayang di otaknya itu, ibu yang rewel, ibu yang usil, ya, ibu yang tidak pernah mau diam, bayangkan.
Tapi ibunya merasa soleh kan? Ini soleh apaan? Anaknya aja tidak nyaman. Mungkin suaminya juga stres. Mungkin. Cuman belum cerita sih sama saya. Tapi sering sakit-sakitan suaminya. Jadi kan sebetulnya ini isyarat juga sebetulnya. Betul nggak? Itu. Nah ini Menteri Agama tuh keren ya. Sedang berpesan, kamu jangan buru-buru mengatakan kamu soleh. Kalau orang di rumah aja tidak nganggap loh sama kamu, tidak menjadi sumber cinta, tidak menjadi sumber kedamaian. Ya. Bahkan kemarin saya, ya, ada yang minta konsultasi dari luar negeri, jauh sekali. Saya pikir masalahnya apa? Ternyata masalahnya itu, ya, beliau ini punya anak 3. Takdirnya harus ketemu suami yang sangat keras. Sehingga anak yang 3 ini setiap hari mendapatkan perlakuan yang sangat keras dari suaminya. Sudah tidak kuat, beliau pergi. Dan anaknya ditinggal di sini. Doa dari anak pada bapaknya apa? Ini doa dari anak. Bayangkan, saking keselnya nih anak, doa pada bapaknya apa? Semoga bapak saya cepat meninggal. Dan bapaknya ini mengalami kecelakaan. Pertama diamputasi dulu. Setelah diamputasi seluruh organ tubuhnya, dia tidak bisa hidup seperti biasa. Tapi marahnya tetap besar pada anak. Akhirnya setelah diamputasi pun diamputasi oleh alam. Stroke sampai meninggal. Bayangkan, 3 anak merayakan bapaknya yang meninggal. Ini dendam yang luar biasa. Bapak Ibu, jangan menganggap tidak ada masalah di rumah. Kita harus terbuka. Jangan-jangan anak itu cuma tidak mau bicara aja karena takut. Mau nggak saya ajak sekarang kita hijrah? Hijrah ya. Hijrah. Pertama hijrahnya, ini ajakan Menteri Agama nih, ya. Dari saling curiga menjadi saling percaya. Dan yang kedua, mari kita tingkatkan kesalehan sosial. Caranya apa? Jangan buru-buru mengatakan dirimu soleh lah. Kalau sudah bisa idgham biguna, idgham bilaguna, belum soleh. Itu baru bisa belajar bahasa Arab. Belum soleh. Kalau kamu masih sering konflik dengan pasangan karena kamu memaksakan kehendakmu, tidak siap menerima perbedaan, belum soleh. Jadi kesalahan sosial itu dirasakan sebagai kenyamanan. Coba baca tuh di Quran surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ya, Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang mengatakan dirinya umat Muhammad, wallazina ma'ahu, yang ingin bersama Muhammad. Ya. Ciri yang pertama apa? Asyidda'u 'alal kufar. Bersikap keras terhadap kufar. Kufar, kafir, itu artinya apa? Tertutup. Ingat ya, itu bahasa Arab. Nah, kita harus bersikap tegas terhadap ketertutupan diri. Contoh, kamu tidak biasa mendengar orang, itu tertutup. Orang tua tidak mau mendengar anak, itu tertutup. Kita tidak siap mendapatkan pengetahuan baru, itu tertutup. Kita tidak siap memaafkan kesalahan orang lain, itu tertutup. Nah, saya menyayangkan kata-kata kufar ini didangkalkan menjadi kafir. Lalu umatnya Nabi Muhammad itu, ya, seolah-olah dipahami orang yang sangat bersikap keras terhadap orang kafir. Orang kafir adalah orang yang berbeda agama. Jadi kita ini keras pada orang lain cuma karena beda keyakinan. Itu keliru memahaminya. Paham sekarang? Apa cirinya umat Nabi Muhammad? Bersikap keras terhadap asyidda'u 'alal kufar. Bersikap keras terhadap segala hal yang membuat diri kita tertutup. Ingat ya, kalau kalian susah mendapatkan kritik, berarti kalian mesti tertutup. Sembuhkan dirimu supaya terbuka, Jadi pemimpin jangan anti kritik. Karena kamu jadi pemimpin itu karena didorong oleh rakyat. Karena rakyat menitipkan kedaulatan pada Anda. Aneh.
Rakyat sudah menitipkan kedaulatan, sudah jadi pemimpin, malah tidak mau mendengar suara rakyat. Itu kufar itu. Jadi kafir itu tidak sedangkal itu memahaminya Bapak Ibu. Paham? Kalian umatnya siapa? Cirinya apa? Keras terhadap ketertutupan. Jadi sekarang harus sadar, oh saya masih tertutup, ya, udah tertutup pikirannya, tertutup mata kolbunya, harus keras. Oh saya sekarang belum bisa sholat khusyuk, harus keras. Oh sekarang saya belum bisa memahami Al-Quran karena saya masih tertutup, harus keras sikapmu terhadap siapa? Terhadap ketertutupan pada dirimu sendiri. Jangan bersikap keras pada orang lain. Paham sampai sini? Paham apa tidak? Umatnya Muhammad bukan ini. Nah, ciri yang kedua, ruhama ubainahum. Ruhama itu cinta. Umatnya Nabi Muhammad itu selalu menjadi sumber cinta bagi sesama. Bahkan bagi semut pun sumber cinta. Semut pun merasa aman kamu datang. Nyamuk pun merasa aman kamu datang. Pohon merasa aman kamu datang. Tanya coba, apakah makhluk-makhluk di semesta ini merasa aman Bapak Ibu datang? Ini kesalahan sosial nih. Jawabannya gimana? Tolong dijawab dulu dong. Hah? Ciri yang ketiga. Ini umatnya Nabi Muhammad nih. Asyidda walal kufar ruhamau bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah waridwana. Bekas ruku dan sujudnya itu nampak di wajahnya. Karena apa? Dia itu orang yang ridwan waridwana. Tahu Ridwan? Hah? Oh nama kamu Ridwan. Bagus namanya tapi nggak ridho. Ya Ridwan harusnya ridho. Makanya penjaga surga itu malaikat Ridwan. Malaikat itu karep, tekad. Kalau kita sudah ridho pada apa saja, bisa menerima semua hal apa adanya, itulah Ridwan. Kalian ridho nggak dengan perbedaan agama? Ridho nggak dengan perbedaan suku bangsa? Ridho. Ridho nggak ada yang orang Sunda, orang Jawa, ya orang Batak, orang Padang, orang NTT, orang Papua, ridho nggak? Nah, kalau ridho tuh Ridwan. Kalau belum ridho, nggak Ridwan. Walaupun namanya Ridwan. Jadi di Quran dikatakan ya, tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallah waridwana. Coba, kalau sholat diakhiri dengan apa? Salam. Kemana salam itu? Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ke kiri. Sama nggak doanya? Sama apa tidak? Padahal menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, tapi doanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Waktu ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu artinya? Artinya mau kanan, mau kiri, kamu kasih salam yang sama. Mau kawan, mau lawan, kamu kasih salam yang sama. Emang begitu kamu? Jawab dong. Saya sedih lihat wajah kalian itu. Karena sholat itu cuman ngejar pahala nanti di surga. Tidak ada manfaatnya hari ini. Berapa kali kalian sholat menengok ke kanan bilang assalamualaikum, nengok ke kiri bilang assalamualaikum, habis sholat. Ini kawan, ini lawan. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Kan begitu kamu? Betul apa tidak? Ini karena sholatnya juga nggak ada kesadaran. Malah sombong habis sholat itu. Mikirin orang lainnya nggak sholat. Nah kamu aja sholat masih kayak gitu. Ini jadi panjang nih cerita Menteri Agama ini. Ya, oleh karena itu saya sekali lagi mengucapkan selamat memasuki tahun baru Hijriah. Mari kita hijrah dari saling curiga menjadi saling percaya.
Mari kita hijrah dari merasa soleh secara individu menjadi soleh secara sosial. Itu baru keren. Tepuk tangan buat Menteri Agama. Saya berharap Menteri Agama dengar saya bicara begini. Saya berharap semua teman-teman di Departemen Agama dengar ini. Jangan-jangan lebih duluan saya ngertinya. Saya harap semua pemimpin bangsa dengar yang saya sampaikan ini. Eksekutif, yudikatif, ya, legislatif, dengar semua ini. Makanya ini adalah kajian yang spesial di tahun baru Hijriah. Tadi malam semua orang merayakan malam Suro. Betul apa tidak? Malah bikin obor, malah pawai. Itu ada tuh peserta pawai, saya tanya, habis dari mana? Pawai pak. Pawai apaan? Tahun baru. Itu hidungmu kenapa hitam? Obor pak. Cuma hitam aja hidungnya. Saya tanya Suro itu apa? Gak ngerti. Ini sebelah sini juga ada tuh. Tadi pagi ada yang WA sama saya. Saya setiap Suro ayah katanya selalu puasa 40 hari. Bagus, saya bilang. Kesadaranmu meningkat? Enggak katanya. Tadi saya bilang bagus ya. Saya tanya Suro itu apa, nggak ngerti. Padahal Suro itu bukan bahasa Arab, asli bahasa Nusantara. Dari dua suku kata, sura, asalnya sura. Ada yang bilang sura, ada yang bilang suro. Su itu kalau di Jawa ya, itu disebut suku kata yang sangat berenergi. Makanya kenapa orang Jawa senang sekali memberi nama Su. Susilo, Soeharto, Soekarno. Itu kan makanya jadi presiden karena punya Su. Betul nggak? Iya, Sutrisno kan wapres. Betul nggak? Iya. Ada yang punya Su di sini? Hah? Su apa? Supar? Dan oh keren itu. Tapi mungkin baru ngerti sekarang. Jadi Su itu artinya abadi. Su itu artinya baik. Su artinya sejati. Su itu bahasa Nusantara. Nah, Ra, coba perhatikan Ra. Ra itu sudah jadi suku kata yang penting. Negara itu pakai Ra. Bendera itu pakai Ra. Rahayat itu Ra. Ya Rahayu. Betul itu. Bukan ilmu tebak-tebakan. Ra itu artinya adalah cahaya. Makanya ya, leluhur kami di Parahyangan kan ada Parahyang. Pa itu tempat, Ra itu cahaya, Hyang itu leluhur. Jadi Parahyang tempat para leluhur yang sudah bercahaya. Makanya Ra itu dicuri oleh Jepang karena pernah menjajah kita. Maka mereka bikin kuil di sana, kuil Nara. Itu peradaban kita lebih tua. Makanya kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Mesir, udah ke Mesir belum? Males saya ngomong sama kalian itu. Di Mesir ada apa itu? Ada piramid. Nah, di piramid itu ada yang namanya piramid Amon-Ra. Ra juga. Jadi Ra itu artinya cahaya. Jadi Sura itu artinya cahaya abadi. Makanya kenapa mau memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram kita merayakan malam Sura? Karena kita mau hijrah. Dari apa? Dari kegelapan menuju cahaya abadi. Makanya cocok dengan Al-Quran. Hijrah itu adalah minan dulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Bukan pawai obor, dangdutan lagi. Jadi banyak sekali kita itu melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya kita juga tidak mengerti. Cuman ngikut-ngikut kebanyakan orang gitu. Tahu sekarang hijrah? Nah, cocok gak dengan usulan Menteri Agama? Ya? Karena untuk pindah dari
saling curiga kepada saling percaya, untuk pindah dari kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial, syarat utamanya kan harus kenal jati diri dulu. Itu syarat utamanya. Nah, siapa jati dirimu itu? Allah bilang dalam Al-Quran, sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu iman, sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab, maka aku jadikan ruh sebagai cahaya. Jadi ruh yang Allah tiupkan kepada kita itu oleh Allah sudah dimanifestasikan menjadi nur. Dan seharusnya kalian datang ke dunia ini membawa cahaya. Aslinya manusia itu adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi, bukan makhluk bumi yang sedang menghayal tentang langit. Aslinya kita ini makhluk cahaya yang diturunkan memasuki kegelapan, bukan makhluk gelap yang sedang mencari cahaya. Cahaya itu sudah ada di sini, Bapak Ibu, sudah ada di sini. Cuman sekarang terhalang cahaya itu. Ada hijab yang menghalangi itu. Nah, hijab itulah yang membuat kita saling curiga. Karena hijab itu yang membuat kita jadi bodoh, tidak punya penglihatan, menjadi dangkal, dikit-dikit nyalahkan orang, dikit-dikit nyalahkan orang. Ini kan sangat berbahaya. Nah, itu sebabnya hari ini kajiannya adalah menjadi manusia supernatural. Mau nggak jadi manusia supernatural? Bukan manusia supranatural. Saya tidak akan mengajarkan kalian jadi dukun, ya. Jadi manusia supernatural. Ini bahasanya saja, natural artinya alami. Natural itu artinya alami. Menjadi manusia supernatural berarti menjadi manusia yang super alami. Ya, perhatikan saya. Semua pohon ini tumbuh secara alami. Tidak bisa kita menanam pohon sore ini besok harus berbuah, nggak bisa, melanggar hukum alam. Jadi alami artinya selaras dengan hukum alam. Ulangi lagi. Jadi alami apa? Oke. Menjadi manusia supernatural berarti menjadi manusia yang sangat selaras dengan hukum alam. Jadi kalau ada manusia yang ingin jadi gubernur terus tidak mau turun, itu tidak alami. Karena alami itu sifat yang paling dasarnya adalah perubahan. Betul? Siang itu tidak abadi, malam tidak abadi. Siang diganti malam, malam diganti siang. Tapi siang dan malam terus berjalan, silih berganti. Jadi yang abadi di kehidupan ini apa? Perubahan. Nah, salah satu sifat alam itu adalah perubahan. Tapi perubahan itu tidak bisa mendadak. Perubahan itu harus alami. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu datang ke sini ikut kajian dengan saya, ingin berubah. Tapi ingin cepat-cepat berubahnya, itu sudah tidak alami. Ingin bisa, tapi ingin cepat-cepat bisanya, tidak alami. Lihat pohon. Kalau ditarik-tarik malah mati. Ya? Bapak Ibu punya pohon mangga, ingin pohon mangganya tumbuh bagus. Ya sudah, ya, setiap jam disiram. Setiap jam kemudian dikasih pupuk. 2 kilo, 3 kilo. Hidup apa mati? Nah, kita ini sering tidak sabar. Makanya kalau ingin tumbuh secara alami harus sabar. Semua ada waktunya. Kebenaran itu tidak usah dicari, karena kebenaran punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Ya, udah tenang aja. Jangan buru-buru pengen cepat terbukti, nggak usah. Dan jangan juga ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya siapa, nggak usah. Orang yang ingin menunjukkan pada orang lain dirinya kaya malah ditertawakan orang. Namanya OKB. Betul nggak? Iya. Karena orang kaya yang kaya beneran alami. Ya. Ya, punya emas banyak tidak dipakai di seluruh badan. Bahkan kiloan emasnya, tidak di kini 2 kilo, di hidung 2 kilo, di telinga 2 kilo. Nggak begitu. Beda yang baru punya emas hari ini, ya, kincering, di kaki juga. Malah jadi kalau dia lewat itu ya kayak, ya mohon maaf ya, yang suka kincring lah.
Saya nggak tega nyebutnya. Jadi menjadi manusia supernatural itu bukan menjadi manusia yang melawan hukum alam, justru menjadi manusia yang menselaraskan diri dengan hukum alam. Ini supaya tidak salah paham. Wih, itu kajian. Bukan saya mengajarkan untuk bisa terbang, buat apa? Ya. Burung itu bisa terbang cuma dari alam jasmani ke alam jasmani. Tapi manusia bisa terbang loh, dari alam jasmani menuju alam ruhani, bahkan bisa melampaui lapisan-lapisan langit. Tidak usah pakai sayap. Manusia itu bisa terbang dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi. Tidak usah pakai sayap seperti burung. Burung itu walaupun punya sayap, hanya bisa terbang dari alam materi ke alam materi. Manusia bisa terbang dari alam materi menuju alam non materi. Tapi banyak yang tidak tahu caranya. Hari ini saya ajarkan. Oke? Ya, ngerti menjadi supernatural. Bukan sedang mengajarkan supaya bisa jalan di atas air, buat apa? Ya? Buat apa? Ya. Gak penting itu. Ya. Justru kalau kita bisa menselaraskan diri dengan hukum-hukum alam, maka berkah dari alam itu akan menyatu dengan kita. Yuk kita buktikan sekarang ya. Oke, kita mulai.